Halo guys, kembali lagi di channel ini tentunya di nsn.tech.id. Oke, di video kali ini saya akan memberikan review sekaligus tutorial ya guys ya, bagaimana cara menggunakan tile scale di STB OpenWRT ataupun OpenWRT di PC ya. Intinya di OpenWRT gitu guys ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu tile scale itu apa? Jadi tile scale itu seperti VPN ya guys ya. Nah, jadi misalkan kita menempatkan STB kita atau OpenWRT kita itu di tempat A nih. Kemudian kita pergi, misalkan keluar kota lah gitu. Otomatis kan kita nggak berada di satu jaringan ya, satu jaringan yang sama. Nah, jadi fungsinya itu biar kita bisa komunikasi dengan STB kita gitu guys ya. Kata lain, kita bisa mengakses Luci dari OpenWRT kita dari jarak jauh gitu ya guys ya. Nah, nanti dari project ini, tile scale ini kita nanti bisa kembangkan lagi guys. Kita bisa misalkan OpenWRT kita down nih, nggak ada koneksi internet. Nanti bakalan ada notif masuk ke Telegram kita nih. Misalkan kalau STB kita sedang down gitu. Ataupun dia sedang up atau ada koneksinya, itu nanti ada pemberitahuan juga di Telegram kita gitu guys. Oke, langsung saja kita akses untuk STB kita ya. Nah, di sini saya berada di tempat yang berbeda nih, berbeda jaringan juga dengan STB saya guys. Nah, jadi di sini saya coba cek IP-nya dulu ya, IP komputernya. Nah, ini ya guys ya, untuk IP-nya ya. Oke, sekarang saya login pakai ini guys. Nah, oke. Jadi di sini saya menggunakan ini ya, nama NSN Touch ID Scale. Kita login ke Lucinya. Nah, di sini ya guys ya, saya sudah bisa komunikasi atau membuka OpenWRT dari jarak jauh nih, gitu. Nah, jadi caranya, misalkan teman-teman di OpenWRT-nya itu belum ada tile scale ya, seperti ini ya, tile scale. Nah, itu teman-teman bisa download dulu nih untuk IPK-nya. Jadi teman-teman bisa download Nah, seperti ini guys. Luci ya. Jadi Luci app tile scale-nya. Nah, teman-teman bisa download nih ya. Bisa pakai yang paling atas ini. Teman-teman download. Kemudian, misalkan teman-teman kalau mau install IPK-nya ini lewat terminalnya, teman-teman bisa pakai ini ya untuk di terminalnya. Nah, jadi setelah di-download untuk file IPK-nya ini, biar lebih gampang tanpa menggunakan seperti ini ya. Jadi kita hanya open link dulu. Kita akses terminalnya dulu, terminal dari OpenWRT kita. Kemudian kita ketikkan opkg update. Atau misalkan teman-teman mau langsung install di terminalnya ini, dari terminalnya juga bisa. Tapi teman-teman harus masukkan dulu nih hasil download file IPK-nya ini ke dalam file ini ya, file manager ini. Teman-teman bisa letakkan di folder root ini. Nah, teman-teman bisa letakkan di folder root. Nah, nanti teman-teman ataupun di folder ini ya, tmp ini, tmp Luci. Coba kita cek dulu. Ini tmp, kemudian Luci ini ya.
Nah, jadi lebih gampang itu seperti ini aja guys. Ikutin yang seperti saya ini. Nah, pastikan ini udah selesai ya untuk update-nya. Misalkan udah selesai nih guys ya. Kalau udah selesai, teman-teman bisa masuk ke sistem, kemudian cari yang software. Cari yang software, ini leave aja. Kemudian tunggu. Jadi dia masih load untuk datanya ya. Nah, seperti ini guys. Nah, pastikan teman-teman udah download ini ya. Udah download, kemudian teman-teman bisa pakai ini, upload package. Nah, teman-teman tinggal klik browse. Nah, tinggal cari file IPK-nya. Kemudian open, setelah open teman-teman bisa langsung install gitu. Nah, setelah install, teman-teman bisa refresh ya. Refresh ataupun login ulang. Misalkan belum muncul untuk Luci app-nya ya. Nah, misalkan udah muncul, jadi tampilannya seperti ini guys. Tile scale. Kemudian di sini di bagian basic setting itu kita tidak perlu setting apa-apa ya guys ya. Kemudian di advanced setting itu kita setting yang bagian ini, expose subnet. Nah, jadi di sini ada 192.168.1.0. Nah, ini untuk range IP yang ada atau access point misalkan ada di sini, itu nanti kita bisa remote guys. Nah, ini untuk modemnya ya. Untuk modem saya itu IP-nya 192.168.8.0. Jadi kita add aja semua supaya bisa kita akses nih dari jarak jauh. Contohnya seperti ini guys. Jadi saya bisa akses untuk modemnya ya. Nah, seperti ini. Jadi saya pakai modem Huawei guys. Ya. Ini guys. Oke. Jadi kita bisa remote juga nih, kita bisa untuk ngecek modemnya ataupun misalkan ada access point kita bisa remote juga access pointnya gitu. Nah, setelah selesai kita setting, teman-teman bisa klik save. Kemudian balik lagi ke sini ya. Balik ke sini, kemudian teman-teman centang nih untuk enable-nya. Kemudian nanti bisa save and apply gitu. Nah, setelah save and apply, nanti teman-teman diminta untuk login guys. Jadi diminta untuk login. Nah, di sini saya udah login ya guys ya. Makanya muncul logout and unbind. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa login, bisa klik di sini untuk login. Nanti akan di-direct ke tab baru di browsernya. Nanti teman-teman bisa login menggunakan email, Gmail ya, ataupun pakai GitHub. Seperti itu. Mungkin lebih gampangnya pakai GitHub aja ya guys ya. Jadi teman-teman bisa buat akun GitHub, nanti bisa login kan pakai GitHub. Itu. Nah, sorry, ada kelewat ya guys ya. Jadi sebelum kita setting ini tadi, ya penting kita udah install dulu ya tile scale-nya. Sebelum kita setting ini tadi, teman-teman ganti dulu nih untuk di bagian sistem. Di bagian sistem ini, nah di bagian hostname, general setting nih ya. Di bagian hostname teman-teman bisa ganti seperti itu. Nah, nanti kita bisa panggil seperti ini guys ya. Jadi hostname-nya nanti kita bisa panggil seperti ini. Jadi teman-teman bisa ganti dulu untuk hostname-nya di sini. Kemudian klik save and apply seperti itu. Setelah itu baru nanti teman-teman bisa setting yang seperti saya jelaskan tadi ya. Seperti itu guys. Nah, misalkan kalau udah ke bind seperti ini, misalkan teman-teman mau nge-remote lewat handphone nih, entah itu iOS ataupun Android, ataupun di komputer seperti saya ini, teman-teman bisa install dulu tile scale-nya ya, aplikasi tile scale-nya di Android ataupun iOS ataupun di Windows. Kemudian teman-teman loginkan satu akun dengan tile scale yang sudah diloginkan di OpenWRT ini, seperti itu ya, yang sudah diloginkan di akun yang sudah diloginkan di OpenWRT untuk tile scale-nya, supaya nanti di Android itu bisa kita nge-remote untuk STB-nya. Seperti itu. Oke, sampai sini saya rasa paham ya. Nah, kemudian ini tentunya kita udah bisa ya untuk remote-nya. Nah, seperti ini. Ini saya sudah bisa untuk nge-remote-nya ya guys ya. Nah, seperti ini ya.
Untuk tampilannya ini kita login dulu. Oke, nah seperti ini ya. Jadi ini untuk NSN Touch ID ini STB saya guys. Ini ya. Oke, nah ini STB saya. Jadi saya monitoring lewat uptime Kuma ini juga guys. Nah, jadi di sini ada pingnya. Ping untuk saat ini ya guys ya, 115 milisecond. Kemudian rata-rata pingnya itu selama 24 jam itu 180 milisecond. Kemudian uptime sudah nyala ya, atau ada pingnya, internetnya bisa di ping itu selama 24 jam itu 80,04% guys. Berarti STB saya itu sempat DC ya. Jadi disconnect ya gitu. Nggak bisa di ping nih dari uptime Kumanya ini gitu. Nah, ini untuk uptime 30 harinya, selama 30 hari itu 92,71%. Jadi tidak sampai 100% ya guys ya. Berarti ini ada disconnect atau DC-nya dia. Oke, kita coba scroll ke bawah. Nah, di sini ada juga grafiknya ya. Jadi grafik tiap menit ya, tiap detik ya, sini. Tiap detik, tiap menit, tiap jam. Nih di sini ada. Nah, ini sempat 415 milisecond nih. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, jadi seperti ini guys. Kita scroll ke bawah ini di tanggal 7 bulan 2 2025. Itu di jam 10:16 itu sempat itu up ya. Tapi di jam 10:15 itu sempat down nih koneksinya. Di sana sempat down ya. Kemudian di jam 9:39 itu sempat down juga, kemudian up lagi di jam 9:40. Kemudian di sini di jam 9:19 sempat down, kemudian up lagi di jam 9:21 ya. Ini jadi kita bisa lihat untuk historinya guys. Seperti ini ya. Kita bisa lihat untuk historinya kapan dia up, kapan dia down. Seperti itu guys. Oke, mungkin itu saja review dari Telescale dan pengembangannya ya. Maksudnya pengembangan dari fitur-fiturnya atau pemanfaatannya ya, biar kita bisa real time nih tahu misalkan STB-nya down nih gitu, STB-nya sudah up nih gitu, atau OpenWRT-nya sudah up nih gitu. Jadi kita integrasikan ke bot Telegram seperti itu guys ya. Kita integrasikan ke bot Telegram ini. Oke, mungkin itu saja. Apabila ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa chat ya di kolom komentar. Bisa chat di kolom komentar. Kita bisa diskusi di sana ya. Tuh. Oke, see you next video guys.